hari ini Polda DIY akan menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana di bidang ekonomi dan perbankan yang mesti masyarakat tahu bahwa tindak pidana ini bisa mengincar siapa saja, masyarakat bisa menjadi korban. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap laporan-laporan yang sudah ada. LP-nya ini adalah LP di tanggal 30 April 2021, TKP-nya di salah satu ATM di Jalan Wates. Ini ada pelakunya satu dan masih ada beberapa pelaku yang sedang kita lakukan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa segera diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kesempatan pagi hari ini kembali Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dalam hal ini Subdirektorat Tindak Pidana Perbankan, mengungkap tindak pidana di bidang ekonomi dan perbankan terkait dengan transfer ulangi, perintah transfer dana palsu. Kejadian ini diawali dari pengaduan seorang korban yang merasa tidak melakukan transaksi keuangan, namun dalam rekeningnya berkurang, dananya berkurang. Berawal dari laporan tersebut atau pengaduan tersebut, anggota Subdirektorat Tindak Pidana Perbankan melakukan proses penyelidikan. Diawali dari pengecekan di ATM bank yang dimaksud, kemudian diperoleh informasi-informasi yang mengarah ke pelaku. Untuk tindak pidana yang dilakukan pelaku ini atas nama tersangka PH alias B, ini adalah mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu. Yang bersangkutan disangkakan melakukan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1, atau pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana ancaman hukuman itu 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Modus operandi, jadi ATM si korban ini sempat dilakukan proses skimming oleh kelompok tersangka. ATM korban ini di skimming, kemudian ditransferkan, isinya ditransferkan ke salah satu rekening penampungan. Kemudian dari rekening penampungan tersebut diambil oleh si pelaku. Untuk barang bukti yang kita sita ada beberapa buku rekening, kemudian kartu ATM, kemudian beberapa print out SMS, kemudian handphone, kemudian uang tunai yang ada dalam rekening yang bersangkutan, kemudian ada kendaraan ini untuk melarikan diri pada ketika kita lakukan pengejaran, ada motor, ada mobil. Nah, kemudian prosesnya masih kita lakukan proses penyidikan sambil mencari DPO yang sudah kita tetapkan.